Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi teori feminisme dalam sastra. Anggota kelompok 5 yang pertama Indah Laila Sari, kedua Indriani Putri, 3 Intan Pandini Utami, keempat ada Juhriah Qurratul Ain. Materi teori feminisme dalam sastra yang pertama sejarah teori feminisme dalam sastra, kedua kajian feminisme dalam sastra, 3 tokoh-tokoh dalam feminisme sastra, dan 4 gerakan feminisme. Materi pertama sejarah lahirnya feminisme dalam sastra. Feminisme lahir pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul Room for One Own tahun 1929. Paham ini mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1960-an, yaitu sebagai salah satu aspek teori kebudayaan kontemporer dengan model analisis yang mencakup bidang sosial, politik, dan ekonomi. Lahirnya feminisme. Di dunia barat, gerakan-gerakan pembebasan memunculkan gerakan feminisme yang ingin memperjuangkan hak-hak kaum wanita, mendekonstruksi sistem dominasi dan hegemoni. Di Indonesia sendiri, emansipasi sejak Repalita III ditandai dengan pengangkatan Menteri Negeri Urusan Peranan Wanita. Secara historis dilangsungkannya Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928 di Yogyakarta. Dalam kaitannya dengan sastra, bidang studi yang relevan diantaranya tradisi literer perempuan, ciri-ciri khas bahasa perempuan, tokoh-tokoh perempuan, novel populer perempuan, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan kajian budaya, permasalahan perempuan lebih banyak berkaitan dengan kesetaraan gender atau emansipasi dan dekonstruksi sistem penilaian karya sastra yang biasanya hanya dilihat dari sudut pandang laki-laki. Materi kedua ada kajian feminisme dalam sastra. Apa sih feminisme? Feminisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu feminist, yang berarti gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Pengertian feminisme secara etimologis berasal dari kata fem atau woman yang berarti perempuan, yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Kajian sastra feminisme secara sederhana dapat diartikan sebagai kajian yang memandang sastra dengan kesadaran khusus, kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan kita. Jenis kelamin inilah yang membuat perbedaan di antara semuanya, yang membuat perbedaan pada diri pengarang, pembaca, perwatakan, dan pada faktor luar yang mempengaruhi situasi karang-mengarang. Tujuan feminisme. Inti tujuan feminisme adalah meningkatkan kedudukan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Perjuangan serta usaha feminisme untuk mencapai tujuan ini mencangkup berbagai cara. Salah satu caranya adalah memperoleh hak dan peluang yang sama dengan yang dimiliki laki-laki. Aliran-aliran feminisme. Pertama, feminisme liberal. Kedua, feminisme radikal. 3, feminisme marxis. 4, feminisme sosialis. 5, feminisme moderat. Yang pertama ada feminisme liberal. Menurut Mansur Fakih, feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Feminisme ini berusaha memperjuangkan agar perempuan mencapai persamaan hak-hak yang legal secara sosial dan politik, mampu membawa kesetaraan bagi perempuan dalam semua instansi publik untuk memperluas penciptaan pengetahuan bagi perempuan agar isu-isu tentang perempuan tidak lagi diabaikan. Kedua, feminisme radikal. Menurut Basin, feminisme radikal menganggap bahwa perbedaan gender bisa dijelaskan melalui perbedaan biologis atau psikologis antara laki-laki dan perempuan. Menurut aliran ini, kekuasaan laki-laki atas perempuan yang didasarkan pada pemilikan dan kontrol kaum laki-laki atas kapasitas reproduksi perempuan telah menyebabkan penindasan pada perempuan. Hal ini mengakibatkan ketergantungan perempuan secara fisik dan psikologis kepada laki-laki. Selanjutnya, Marxis.
Kelompok ini menolak keyakinan kaum feminisme radikal yang menyatakan biologis sebagai dasar pembedaan gender. Bagi kaum ini, penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Pendekatan feminisme Marxis menjelaskan bahwa ketimpangan gender terjadi karena kapitalis. Kapitalisme adalah tatanan sosial di mana pasar pemilik modal menggulingi kaum buruh dan laki-laki menggulingi perempuan. Selanjutnya ada feminisme sosialis. Aliran ini menganggap bahwa konstruksi sosial sebagai sumber ketidakadilan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya adalah stereotip-stereotip yang diletakkan pada kaum perempuan. Feminisme sosial memandang bahwa kondisi perempuan ditentukan oleh struktur produksi, reproduksi, seksualitas, dan sosialisasi masa kanak-kanaknya. Kalau ingin memperoleh kebebasan, maka status dan fungsi dalam struktur harus berubah. Sikap rendah diri harus berubah menjadi percaya diri. Selanjutnya ada feminisme moderat. Feminisme ini menurut Herman G. Waluyo memandang bahwa kodrat perempuan dan laki-laki memang berbeda. Yang harus dibuat sama adalah hak, kesempatan, dan perlakuan. Karena itu yang penting adalah adanya hubungan yang sejajar antara perempuan dan laki-laki. Kemitra sejajaran ini merupakan pandangan pokok bagi gender. Karya sastra berspektif feminis. Karya sastra dapat disebut berspektif feminis jika karya itu mempertanyakan relasi gender yang timpang dan memproniosikan terciptanya tatanan sosial yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki. Materi ketiga yaitu tokoh-tokoh feminisme dalam sastra. Tokoh-tokoh feminisme yang pertama, Lucy Irigaray. Lucy Irigaray mengemukakan argumentasinya dengan menolak pendapat Freud dan Lacan dalam rangka menolak argumentasi Freud dan menolak dominasi laki-laki. Irigaray juga memusatkan perhatiannya pada peranan bahasa, khususnya bahasa perempuan. Yang kedua ada Julia Kristeva. Perempuan kelahiran Bulgaria pada 24 Juni 1941 ini memunculkan feminisme melalui tampilan teks sebagai material produksi yang merupakan dekonstruksi hegemoni budaya barat. Salah satu konsep yang paling terkenal yaitu semanalisis. Metode yang memusatkan perhatian bukan semata pada fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi, melainkan juga pada material bahasa, seperti suara, irama, dan ciri-ciri grafis. Ketiga ada Helen Sikows. Helen Sikows adalah seorang novelis, penulis drama, sekaligus kritikus feminis. Pusat perhatiannya terhadap feminisme ada dua macam, yaitu hegemoni oposisi biner dalam kebudayaan barat dan praktik penulisan feminisme yang dikaitkan dengan tubuh. Oposisi biner yang dimaksudkan adalah father, mother, son, moon, culture, nature yang sering dikaitkan dengan oposisi laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya ada Donna Haraway. Salah satu aspek yang dikemukannya adalah kegairahannya dalam mendukung dan memanfaatkan proyek teknologi modern, yaitu cyborg. Meskipun berdampak negatif, tetapi demi tercapainya redefinisi gender sebagai penciptaan ulang terhadap perempuan, maka cyborg dianggap sebagai salah satu cara untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Materi keempat yaitu gerakan feminisme. Gerakan feminisme atau bentuk-bentuk protes yang terdapat dalam novel Perempuan di Titik Nol ini yaitu bahwa Firdaus berlaku pasif dan menolak gerasi untuk menunjukkan kebencian dan aksi protesnya terhadap laki-laki. Ia mengizinkan kaum laki-laki menikmati tubuhnya, namun ia menjamin bahwa para lelaki takkan pernah mampu membuatnya bereaksi, gemetar, atau merasakan nikmat atau sakit. Saya belajar untuk melawan dengan cara bersikap pasif,
untuk menjaga keutuhan diri tanpa memberikan apa-apa. Inilah yang dilakukan Firdaus sebagai bukti perlawanannya terhadap kaum laki-laki. Kepasifannya merupakan suatu bentuk perlawanan, suatu kemampuan yang aneh untuk tidak merasakan kenikmatan ataupun sakit, tidak membiarkan sehelai rambut pun di atas kepala atau pada tubuhnya bergerak. Dalam sastra emansipasi sudah dipermasalahkan sejak tahun 1920-an, ditandai dengan hadirnya novel-novel balai pustaka, dengan mengumumkan masalah-masalah kawin paksa yang kemudian dilanjutkan pada periode 1930-an yang diawali dengan layar terkembang karangan Sultan Takdir Ali Jahbana. Sepanjang perjalanan sejarah sastra Indonesia, terdapat beberapa pengarang perempuan antara lain Saryamin, Hamidah Suarsih, Jojo Puspito, N. Dini, Oka Rusmini, Ayu Utami, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk kelompok 5. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.